Kamu lagi ngapain? Nggak ngapain-ngapain. Main ayo. Ya wes ayo. Ayo berangkat. Ntar tapi Mas Dama ambil no dulu ya. Ya bentar ya. Panas banget. Ini Mas. Siap. Ini kan enak, agak panas. Oh iya, itu ada kucing Lin. Bunuhin Lin. Nggak mau. Loh kok nggak mau? Kamu kan harus menuruti nasihat. Kan kalau mendengarkan nasihat kan harus nasihat yang baik, Mas. Oh iya ya, benar juga. Ya udah, yuk kita lanjut berangkat yuk. Mas, sekarang kan hari Minggu, sekolah Minggu. Iya, lupa lagi Mas sama kalau hari Minggu ya. Tuh, ya apa sih? Udah tua maklum, udah lupa. Ya udah, kita ini ya. Berarti kalau sekolah Minggu harus nyambut yang teman-teman dulu. Oke? 1 2 3. Shalom. Halo, kembali lagi di Sekolah Minggu BCM tanggal 20 September 2020. Nah, sebelum kita memulai untuk Sekolah Minggu pada pagi hari ini, Mbak Nalin pimpin doa dulu ya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mampukan kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggunya sampai yang nanti-nanti, kita sekarang semangat dulu ya. Gimana cara bersemangat? Kita akan naikkan satu pujian Happy Ayaya. Jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita nyanyi lagi yang semangat ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, oke? Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, Mbak Nalin udah semangat belum? Udah dong. Udah. Berarti kita habis ini dengerin firman Tuhan. Yang nanti yang bawa firman Tuhan siapa Mbak? Mbak Ika. Mbak Ita. Oh,
Bu Dokter itu ya? Ya. Oh, Bu Dokter. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Mbak Nalin siap? Siap dong. Siap. Nanti dengarkan firman Tuhannya yang sungguh-sungguh ya. Nanti Mas Dama ada pertanyaan satu aja, tapi setelah firman Tuhan. Oke? Dadah, semangat belajar firman Tuhannya. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Istimewa? Istimewa, puji nama Tuhan. Adik-adik semuanya, apa ada yang belum mandi ya? Nah, semuanya sudah mandi ya. Nah, kita mau siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh menjadi berkat dan kami boleh mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ini doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, masih ingat tema minggu lalu? Apa ya? Nah, yang masih ingat, coba sebutkan ya. Tema minggu lalu adalah aku dapat dipercaya. Nah, ada yang tahu tema hari ini apa adik-adik? Hari ini kita mau belajar, temanya yaitu aku menuruti nasihat yang benar. Nah, hari ini kita mau belajar dari Titus ya. Kita mau belajar dari Titus, gimana kehidupan Titus dapat dipercaya oleh Paulus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sebuah pulau namanya Pulau Kreta. Sebelum kita lebih lanjut, kita buka Alkitab kita ya adik-adik semuanya. Bapak Ibu Saudara boleh membantu anak-anaknya untuk dapat membuka Alkitab di rumah masing-masing. Adik-adik semuanya, kita mau buka Alkitab kita terlebih dahulu. Kita buka Alkitab kita dari Titus 1 ayat 4 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau.
Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Nah, adik-adik semuanya, masih ingat tadi? Titus diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mana? Di Pulau Kreta. Nah, Rasul Paulus mempercayakan Titus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Pulau Kreta. Nah, pagi ini kita mau belajar dari Titus, seorang yang mau mendengarkan nasihat yang benar. Nah, kita mau belajar dari Titus. Ya, adik-adik semuanya sudah siap ya? Pagi ini kita mau belajar dari Titus, yaitu anak rohani dari Rasul Paulus atau teman sepelayanan Rasul Paulus. Nah, suatu ketika Titus mendapatkan tugas dari Rasul Paulus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mana? Di Pulau Kreta. Nah, apa yang disampaikan oleh Titus di Pulau Kreta? Yaitu menyampaikan nasihat yang benar. Kemudian, di Pulau Kreta tersendiri masih banyak gereja-gereja yang menyampaikan ajaran firman Tuhan yang tidak sehat. Nah, nasihat yang benar yang seperti apa? Nah, contohnya berdoa setiap saat, kemudian jangan rewel, kemudian ramah terhadap orang lain, menyapa orang lain, senyum terhadap orang lain, kemudian mau menolong temannya, dan rajin belajar. Nah, kemudian nasihat yang salah, nasihat yang tidak benar. Nah, seperti suka usil sama temannya, suka marah-marah sama temannya, kemudian malas belajar, kemudian suka berkelahi, kemudian suka menuduh, dan lain sebagainya. Nah, dari Rasul Paulus memerintah untuk Titus menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Pulau Kreta agar kebenaran firman Tuhan didengarkan oleh penatua-penatua maupun hamba-hambanya di Pulau Kreta ataupun yang masih muda, agar mereka dapat mengerti ya mana yang nasihat yang benar dan mana nasihat yang salah. Nah, adik-adik mungkin pernah bukan mendengarkan, adik-adik pernah berbohong ya. Adik-adik pernah berbohong, misalkannya orang tuanya bertanya, sudah mengerjakan tugas atau belum? Lalu adik-adik menjawab, sudah. Nah, itu adalah berbohong, satu. Nah, kemudian adik-adik disuruh mandi, ayo sekolah minggu, ini sudah jam 7. Sebentar lagi mau ibadah raya. Nah, adik-adik bilang, udah nanti aja mandinya. Itu sudah tidak mendengarkan nasihat. Ya. Artinya, nasihatnya tidak didengarkan. Nah, kemudian apalagi ya, adik-adik malas bangun pagi. Wah, susah banget buat dibangunkan. Orang tuanya udah bangunkan, udah disiapin sarapan, tapi gak mau mandi, gak mau sarapan, ya udah ikut sekolah minggu dengan matanya merem. Nah, itu adalah tidak mendengarkan nasihat yang benar. Gimana nasihat yang benar? Bangunnya pagi-pagi, waktunya sekolah minggu sudah siap-siap, sudah rapi, ya. Jadi, wah, anaknya semangat, rajin, gitu ya. Nah, itu yang diperintahkan oleh Rasul Paulus kepada Titus di Pulau Kreta. Nah, mengapa Titus harus menyampaikan ajaran-ajaran yang benar di Pulau Kreta? Ada yang tahu adik-adik semuanya? Nah, karena di Pulau Kreta ada masih banyak orang yang belum bertobat. Masih banyak orang yang hidup dalam dosa. Nah, jangan sampai anak-anak Tuhan ikut hidup dalam dosa, tapi melainkan hidup dalam kebenaran. Nah, namun sebelum menasehati banyak orang, Titus sudah terlebih dahulu mendapat nasihat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus memberi nasihatnya berupa surat, ya, dalam bentuk surat yang
disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus. Nah, kita bisa lihat ya, apa bentuk nasihat dari yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus. Nah, kita akan bacakan bersama-sama ya adik-adik semuanya. Dalam suratnya berbunyi demikian. Titus, dalam hidupmu, berilah teladan yang baik bagi semua orang. Bila kamu mengajar, haruslah jujur dan bersungguh-sungguh. Dan semua orang yang kamu ajarkan haruslah benar. Jika kamu selalu hidup benar, maka orang lain tidak akan menghina firman Tuhan, justru mereka akan memuliakan ajaran Allah. Nah, itu adalah surat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Titus sebelum Titus mengajar di Pulau Kreta, agar Titus sendiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan jujur dan takut akan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Titus sangat senang dengan nasihat yang telah diberikan Rasul Paulus kepada Titus melalui surat. Nah, itu juga sebagai bukti bahwa Rasul Paulus sangat amat mengasihi Titus, sehingga Titus dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sebuah pulau namanya Pulau Kreta. Nah, adik-adik semuanya pasti pernah dinasehati oleh guru atau orang tuanya dalam hal apapun. Contohnya, ketika guru menasehati murid-muridnya, harus rajin belajar ya, biar nilainya lebih bagus lagi. Nah, contohnya seperti itu ya adik-adik. Kemudian, orang tuanya pasti sering menasehati anak-anaknya. Jangan bangun kesiangan, ayo besok mau sekolah minggu, harus bangun pagi-pagi ya nak. Atau ketika orang tua menasihati anaknya untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain, menghormati yang lebih tua, dan membantu orang yang atau menolong orang yang sedang kesusahan. Nasihat-nasihat yang benar yang diberikan oleh orang tua dan guru harus didengarkan. Ya, adik-adik semuanya harus dilakukan agar kita anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran dan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan kita mau mengikuti nasihat-nasihat yang benar dan menurutinya. Ya. Nah, pagi ini kita membacakan ayat hafalan kita dari mana? Yaitu dari Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Nah, bunyi firman Tuhan, siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, kita ulangi 2 kali ya adik-adik semuanya. Kita bacakan ayat hafalannya lalu alamatnya. Ya. 1, 2, 3. Siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 12 ayat 15. Satu kali lagi. Siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 12 ayat yang ke-15. Puji nama Tuhan. Semoga apa yang didengarkan oleh adik semuanya boleh menjadi berkat, boleh menjadi berkat untuk kita semuanya, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan biarlah kita menjadi orang yang hidup dalam kebenaran dan menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat yang benar dari orang tua kita, dari kakak-kakak pendamping kita, sekolah minggu kita, dari guru kita. Biarlah kita hidup dalam kebenaran dan mau mendengarkan nasihat yang benar. Nah, demikian dari firman Tuhan pagi hari ini. Semuanya, biarlah adik-adik semuanya dapat belajar, dapat mengikuti nasihat yang benar yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala
pemeliharaanmu, untuk segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hingga kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami dapat mendengarkan kebenaran yang telah disampaikan melalui firman-Mu. Biarlah kami dapat menjadi berkat, dan biarlah setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh menjadi berkat. Tuhan, pelihara jaga kami ya Bapa, biarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak yang bertumbuh, yang selalu mau mendengarkan nasihat daripadamu. Terima kasih Tuhan, berkati kakak pendamping kami, berkati guru sekolah minggu kami, berkati untuk hamba-hambamu, berkati juga untuk kedua orang tua kami, berkati untuk teman-teman kami ya Bapa, biarlah kami menjadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan dan mau hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik tadi udah mendengarkan firman Tuhan, udah sungguh-sungguh. Sip, kalau udah sungguh-sungguh. Mbak Nalin, saya mau kasih pertanyaan satu buat teman-teman sama Mbak Nalin. Tadi ada ayat hafalan ya? Ayat hafalan. Dari mana? Dari Amsal 12 ayat 15. Mantap. Adik juga inget kan tadi? Ingat? Sip. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 12 ayat 15. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita berpisah. Tapi jangan takut, jangan risau, jangan gelisah, karena minggu depan masih ada kakak-kakak yang lain yang akan membawakan acara sekolah minggu. Nah sebelum kita menutup sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, ucap syukur atas setiap berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan pada kami. Hingga saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kiranya setiap apa yang telah kami dengar bisa kami lakukan dan menjadi hal untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mbak Nalin biasanya kalau habis sekolah minggu itu ngerjain apa? Ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Oh ya, berarti habis ini adik-adik ngerjain tugas bersama orang tua masing-masing. Nanti kalau udah selesai difoto, dikirim ke Bu Webe ya, biar nanti dinilai. Siapa tahu dapat hadiah. Oke? Ya udah kalau gitu Mas Dama sama Mbak Nalin pamit dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.